Persada FM Radio Visual akan hadir sesaat lagi. Dan baik pendengar, Anda kembali dalam Kabar Persada akhir pekan ya, bersama saya Isna Taskia dan juga rekan Mimi Salimah. Dan kita menuju ke segmen Kabar Pekan ini pendengar. Saat ini nanti kami akan terhubung dengan Bapak Kepala Monumen Pers Nasional Bapak Widodo Hascaryo dalam tema Hari Pers Nasional, bagaimana menilik sejarah menggugah semangat insan pers Indonesia. Baik, saudaraku pendengar Persada FM dan 10 radio jaringan, beberapa hari lalu kita peringati Hari Pers Nasional. Bagaimana tanggapan sekaligus motivasi dari Bapak Widodo Hascaryo selaku Kepala Monumen Pers Nasional kepada seluruh insan pers dan juga masyarakat? Nah, saat ini kami sudah terhubung dengan beliau ya melalui aplikasi Zoom. Selengkapnya kami kemas dalam segmen Kabar Pekan ini. Kabar Pekan ini. Kabar Pekan ini. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Widodo Hascaryo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Waalaikumsalam. Iya, di studio ada saya Isna Taskia dan juga rekan Mimi Salimah, Bapak. Oh ya, assalamualaikum Mbak Isma dan Mbak Salimah ya. Iya, Mbak Mimi Salimah. Oh, Mbak Mimi. Iya. Bagaimana kabarnya ini, Bapak? Sehat, Pak Widodo? Alhamdulillah sehat selalu. Di tengah kesibukan. Alhamdulillah. Iya. Yeah. Baik. Saat ini posisi sedang di mana ini, Bapak? Di rumah ini karena sedang tidak piket di rumah aja. Iya, saat baru weekend ya. Iya, weekend. Iya, baik. Baik Bapak, terkait Hari Pers Nasional beberapa hari yang lalu, mungkin ada respon atau tanggapan dulu Bapak yang akan disampaikan kepada teman-teman pers terutama dan juga masyarakat yang menyimak pagi hari ini. Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Persada FM yang sudah menyempatkan waktu juga bisa Zoom pagi ini untuk bisa memeriahkan dan ikut mensukseskan kegiatan Hari Pers Nasional yang jatuh pada 9 Februari 2023 lalu, lusa lalu. Terkait masalah Hari Pers itu sendiri, bahwa sejarah Monumen Pers itu merupakan bagian daripada awal sejarah HPN. Di pertama kali sejarah HPN itu berangkatnya dari gedung Monumen Pers, di mana tanggal 9 Februari 1946, saya sebelum nyapa pendengar semua Persada FM, dipanggilnya apa ya? Lupa saya. Pendengar Persada. Pendengar Saudaraku Persada. Pendengar Persada dimanapun berada. Perkenalkan, saya Widodo Hascaryo dari Monumen Pers Nasional yang menyampaikan tentang sejarah pers, bahwa sejarah pers itu berangkatnya dari gedung Monumen Pers Nasional yang tepat di perempatan Jalan Gajah Mada nomor 59. Pasti masyarakat kota Solo sudah hafal lah kalau ini, karena bukan hanya sebagai tempat bersejarah tapi juga tempat COD-an. Jadi kalau ada janjian, kalau ada apa, udah di depan Monumen Pers gitu. Saya juga agak ini juga ya, maksudnya ada yang jual beli motor, ada yang jual beli ini apa handphone atau apa, tapi saya tahu patokannya di Monumen Pers. Karena tapi itu nggak apa-apa lah. Terkenalnya mungkin. Kayaknya saking terkenalnya karena saya di balik pos kadang suka dengerin sebelah sini. Nah, jadi seperti mereka janjian gitu. Jual beli. Tapi nggak apa-apa, itu bagian daripada UMKM kita, berarti bisa meningkat karena banyak yang hidup dari kegiatan ini. Pasca pandemi apalagi ya. Iya. Nah, tadi saya sampaikan sejarahnya itu ketika 9 Februari 1946, di mana baru 6 bulan setelah kita merdeka, 17 Agustus 45, para wartawan ini dari Jong Java, semua itu dari wilayah-wilayah itu, dan terutama khususnya adalah Jong Celebes dari Makassar, itu datang ke gedung ini, ke gedung Monumen Pers ini, Manai Sofian, di mana ketika datang mereka hanya berkumpul, bukan hanya tapi mereka berkumpul
di gedung ini untuk bisa berjuang, karena pada saat itu agresi Belanda masih bercokol ya. Agresi pertama tahun 46 itu masih ada agresi Belanda. Berjuang di situ untuk bisa mempertahankan kemerdekaan, tetapi tidak dengan senjata, tapi dengan pena. Gimana ini? Bentuk formatnya mungkin seperti itu ya. Karena sejarahnya ditulis seperti itu. Nah, akhirnya terbentuklah yang dinamakan Persatuan Wartawan Indonesia, SPWI. Itu ada bukti sejarahnya, ada catatan sejarahnya, siapa saja yang hadir, siapa aja yang ini. Kita melihat dari orang yang datang aja. Yang Jong Celebes itu dari Makassar, dia menempuh perjalanan dari Makassar menyeberang pulau, menebus blokade Belanda, menebus hutan di Jawa, sampai di kota Solo. Berarti kan dia di salah satu cerita versinya mendarat di Semarang, tapi di satu cerita ada mendarat di Surabaya. Tetapi dari apapun perjalanannya, dari Surabaya atau dari Semarang menembus blokade Belanda sampai di Solo ini, itu adalah perjuangan patriotik. Semangatnya itu 30 hari dia berjalan. Nah, itu yang kita tanamkan kepada generasi muda. Makanya kita setiap tahun itu selalu memperingati yang dinamakan Festival Pes di Gedung Monumen Pes. Ini punya kegiatan sendiri, ada pameran segala macam yang menggugah semangat HPN ini dengan melalui pameran, kegiatan menggambar Gedung Monumen Pes. Itu untuk menanamkan sejarah perjuangan bangsa Indonesia itu tidak lepas daripada peran jurnalistik itu. Nah, sejarahnya seperti itu, sehingga jangan mengaku wartawan kalau tidak mengenal Monumen Pes. Karena ini seperti daerah istimewa PWI-nya. Karena hampir PWI semua ada itu di setiap provinsi. Hanya di kota Solo inilah ada PWI Surakarta. Karena memang tempatnya di gedung ini. Coba PWI di DIY, PWI Jakarta, PWI Lampung, PWI semua ada di provinsi, di ibu kota provinsi ya. Tetapi hanya khusus di Solo ada yang namanya PWI di Purwakarta. Jadi berbeda. Makanya kalau Mas Anas bilang ini PWI daerah khusus di Surakarta. Jadi bukan DI aja ini. Kalau DI kan mungkin daerah istimewa Yogyakarta. PWI khusus di kota Surakarta. Nah, itu sejarahnya. Nah, bagaimana berangkat dari situ? Itu dia tadi bahwa menanamkan rasa kebangsaan, rasa patriotisme, rasa bangga dengan bangsa Indonesia itu melalui sejarah. Sejarahnya itu dia tadi, karena kita tahu hanya dengan merawat dan melestarikan sejarah-sejarah yang ada, khususnya yang ada di koleksi-koleksi di Monumen Pes ini, akan menggugah para adik-adik kita untuk bisa memahami perjalanan perjuangan Pes pada saat itu. Kira-kira seperti itu, Mbak Ismi. Ya, baik Pak Widodo. Ini kalau kita melihat dari sejarah yang luar biasa begitu ya. Nah, sejauh ini bagaimana nih Pak kontribusinya pers, kemudian juga kiprahnya untuk kemerdekaan dan ngisi kemerdekaan, dan utamanya juga di zaman-zaman sekarang nih? Ya, kemarin kita sudah mendengar pidato Pak Presiden di HPN, dan saya juga ada di situ, bahwa beliau mengatakan pers kita sedang tidak baik-baik saja. Benar kan? Kalau dengar kemarin atau kalau disiarin langsung ya, saya karena kan kalau di posisi itu kan saya lihatnya memang melihat langsung, tapi kalau untuk siaran TV-nya saya nggak tahu, mungkin tapi disiarkan langsung ya. Tapi pers sedang tidak baik-baik saja, Pak Presiden, bahwa ini yang harus kita jaga, kita rawat, bahwa kita itu harus merawat kebinekaan itu sendiri dengan pers, dengan tidak menyebarkan berita hoak, dengan tidak membuat berita hoak, dengan tidak meretweet atau apapun, itunya
hoax segala macam. Nah itu adalah bagian daripada perjuangan kita untuk menjaga bangsa Indonesia ini dari perpecahan. Jadi karena NKRI itu kan merupakan suatu ya harga mati lah kalau NKRI ini. Nah itu jadi seperti itu, bahwa kita harus bisa memahami masa depan bangsa Indonesia ini. Jadi kita harus bagaimana ini. Nah itu yang harus kita teladani dari APN ini sendiri, bahwa mereka sudah berjuang, sudah berusaha untuk mempertahankan kemerdekaan, tetapi kenapa kita masih terpengaruh dengan, walaupun kalau masuk ke ranah politik kita susah untuk bisa menjelaskan untuk bagaimana ini terjadi, tetapi minimal kita bisa memberikan pembelajaran kepada adik kita bahwa budayakan membaca, itu aja, budayakan membaca. Karena kenapa memang? Karena dengan membaca kita akan paham tentang apapun yang terjadi di situasi seperti ini. Karena kalau kita melihat secara perjuangan bangsa Indonesia itu tidak lepas daripada bukti terbit media. Bukti terbit media itu adalah potret wajah bangsa Indonesia. Contoh yang gampang. Bagaimana media dari tahun 18-an sampai tahun 1800 sampai tahun 1900. Nanti dari 1900 sampai 1940. 1940 sampai 1945. 1945 sampai 1965. Itu kelihatan di potret bukti terbit medianya. Bukti terbit medianya itu apa namanya? Pemberitaannya kelihatan. Dulu pemberitanya tentang begini, tentang begitu. Nah, itu kelihatan di situ. Sampai sekarang pun akan terlihat itu potret perjalanan bangsa Indonesia dengan bukti terbit media yang hadir pada saat itu. Nah, itu yang sering dipergunakan oleh adik-adik mahasiswa yang ada di Monumen Pes. Itu referensi-referensi itu bisa dilihat perjalanan itu. Oh, kalau tahun 40-an itu pemberitaannya terkait masalah Jepang. Oh, tahun 1900 sampai 1940 itu terkait masalah Belanda. Dan kalau kita mengkritik pun kita akan masuk penjara, kayak gitu. Jadi ada perjalanannya sampai tahun 1945 sampai 1965, 1965 sampai tahun 2000 sampai sekarang. Itu ada bentuk pemberitaannya seperti apa. Itu dari sisi pembentuk pemberitaan. Dari sisi fontnya itu kalau dulu fontnya seperti italik karena miring-miring. Kemudian fontnya font yang kotak-kotak yang tebal-tebal. Kemudian makin ke sini font jenis korannya tuh masing-masing koran berbeda. Dari koran-koran yang terbit aja pun sudah berbeda. Nah, itu menandakan bahwa kita beragam, variatif dengan bukti terbit medianya itu sendiri. Saya katakan koran itu sebagai bukti terbit media, karena kalau saya katakan sebagai arsip itu tidak tepat, karena arsip itu adalah sesuatu yang bentuknya aturan atau perundang-undangan. Tapi kalau koran itu adalah bukti terbit media yang ada yang terbit memang tiap hari. Nah itu dia perjalanan bangsa Indonesia itu, potretnya itu tersimpan rapi di Monumen Pes. Karena kami memiliki koran tertua itu tahun 1820. Tetapi itu tidak boleh dipegang dan itu sudah tersimpan rapi di storage ya. Sudah tersimpan rapi di storage. Kalau membaca itu hanya menggunakan PC karena sudah digitalkan. Ya, sudah terdigitalisasikan itu sampai tahun 1999 itu udah semua koran-koran yang koleksi kita miliki itu sudah digitalkan. Jadi bisa itu, jadi bisa dibaca itu sejarahnya. Dan semua itu ada di layanan kami, karena kami memiliki 4 layanan. Yaitu layanan, kalau kita lihat sisi kanan kiri gedung itu kan pasti banyak yang baca itu. Nah, sisi kanan gedung itu yang kalau kita melihat gedung itu koran-koran lokal. Sisi kirinya itu adalah koran-koran nasional. Kemudian layanan papan baca itu tadi sudah. Kemudian layanan museum itu sendiri yang tadi saya sampaikan, koleksi-koleksinya, termasuk artefak
pemancar radio kambing itu, kemudian layanan perpustakaan yang saya sampaikan itu ada 150.000 judul buku dan semuanya bisa dibaca free, gratis. Silahkan datang ke Monumen Pers Nasional dengan fasilitas yang cukup nyaman. Kalau memang bisa hadir ke situ, cukup nyaman, cukup sejuk lah, dingin, wifi kencang, dan terutama adalah masuk ke Monumen Pers gratis. Iya, itu Nah, beberapa itu yang alasan penting kenapa gitu. kita bisa datang ke Monumen Pers ya Pak Iya, ya. betul. Dengan banyak fasilitas, ada wifi-nya, gratis wifi, lagi, gratis, bisa baca ya. buku. Nyaman juga. Tadi Sejuk, 150.000 judul buku ya, Buku. banyak sekali. Kan itu juga ada tempat bacanya, itu ada 36 meja baca. Jadi ada kaca-kacanya, itu ada kayak kotak-kotak buat membacanya itu. Iya, Tuh. baik. Dan Asik satu lagi tadi, layanan yang keempat itu adalah layanan koran digital, e-paper. Nah, itu yang saya sampaikan, koran digital itu koran-koran yang sudah kami digitalkan, Monumen Pers digitalkan itu bisa kita baca di PC yang ada di Monumen Pers. Jadi bisa baca. Nah, itu bisa riset. Contoh misalnya pemilu. Nah, itu akan keluar tuh berita-berita tentang pemilu dari tahun 1955 sampai sekarang pun akan keluar. Kita tinggal melihat aja mau yang mana beritanya. Nah, dari berita itu kita pakai kata kunci lagi, keywordnya kita mau nyusun apa. Nah, kan itu bisa baca itu. Nah, jadi alhamdulillah yang jelas Monumen Pers ini terus berbenah menjadi lebih baik lagi untuk melayani masyarakat Kota Solo dan khususnya masyarakat bangsa Indonesia, karena yang berkunjung tidak hanya dari Solo, Jawa Tengah dan sekitarnya, DIY, tetapi juga ada yang pernah dari Banten, dari Kalimantan, dari Sumatera, pada di luar datang ke Jawa sini. pun ada. Di luar Dan- Jawa pun ada. Ini mumpung siaran kabar pesada akhir pekan ini juga disiarkan 11 radio jaringan ya Bapak ya. Jadi Oh iya. mungkin yang berada di luar kota atau luar Pulau Jawa ya, yang pengen datang ke Monumen Pers ini bisa nih ya. Iya. Ya. Kapan-kapan kalau liburan ke Solo ya. Iya, siap. Ini kita disimak dari Medan, kemudian dari Pontianak, Iya, dari termasuk Muka-Muka Bali. Bengkulu, Bali dan lain sebagainya begitu Pak Wid. Oke, wah, alhamdulillah ini bisa berjaringan. Padahal kemarin saya juga dari Medan itu mengikuti kegiatan yang 9 Februari itu, dan kita Iya. juga bikin kegiatan untuk pelatihan workshop jurnalis mahasiswa, tapi di USU kami kegiatannya di FISIP USU, Universitas Sumatera Utara. Ya, itu. Iya, baik Bapak. Mungkin ada masukan-masukan atau mungkin tips yang menarik ini Bapak untuk kawan-kawan pers, terutama agar selalu meningkatkan kapasitas diri sebagai wartawan ataupun jurnalis ataupun anggota pers. Silakan Pak Widodo. Ya, mungkin untuk para wartawan tetap berpegang teguh pada prinsip kode etik jurnalistik. Pertama, yang kedua juga patuh pada undang-undang pers itu sendiri, Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999. Kemudian juga tidak terprovokasi dan tidak memberitakan pemberitaan yang bernuansa provokasi ataupun unsur sara. Dan yang ketiga mungkin karena jurnalis ya, wartawan harus punya sertifikasi dengan mengikuti uji kompetensi wartawan UKW. Iya. Selain itu untuk masyarakat sendiri Bapak yang saat ini mendengarkan ini, mungkin ada pesan-pesan untuk mereka, silakan Bapak. Ya, untuk masyarakat sendiri pesan-pesannya tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, karena banyak sekarang itu pemberitaan-pemberitaan yang udah bersifatnya tendensi, yaitu memecah belah, apalagi terkait unsur sara itu udah agak rawan sekali untuk perpecahan bangsa Indonesia. Tetap menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat bangsa Indonesia, khususnya bangsa Indonesia, tetap bersatu saja untuk para masyarakat ya. Siap. Iya, baik. Terima kasih Bapak Widodo Hasaryo.
selamat melanjutkan aktivitas kembali, selamat menikmati Terima kasih, hari weekend Mbak. bersama keluarga. Sehat selalu, Pak. Sukses selalu. Selalu Pak. juga. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar pekan ini. Ya, dan baik pendengar, demikian tadi ya kabar pekan ini di sesi yang pertama ada Bapak Widodo Hasteryo selaku Kepala Monumen Pers Nasional ya. Tadi ada banyak fasilitas nih ya di Monumen Pers Nasional, termasuk bisa baca buku di sana, ada wifi gratisnya. Ya, dengan banyak Judul bukunya 150.000 judul. Itu banyak sekali. Meja bacanya juga disediakan banyak, jadinya lebih nyaman juga. Lebih nyaman juga untuk para pengunjung yang bisa datang langsung ke sana ya, tidak hanya cuman COD-an aja.